Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang limit fungsi tertentu yang berbentuk tahingga dibagi tahingga. Langsung saja, untuk menyelesaikan limit ini, ada dua cara. Cara yang pertama, kalian menentukan pangkat tertinggi, baik itu pangkat tertingginya ada di bagian pembilang atau bagian atas atau ada di bagian penyebut. Pokoknya kalian lihat secara keseluruhan dan tentukan pangkat tertingginya. Setelah itu, semua suku dibagi oleh variabel yang memiliki pangkat tertinggi. Selanjutnya disederhanakan. Kemudian, substitusikan X sama dengan tahingga. Nah, cara yang kedua ini lebih mudah dan lebih simpel. Kalian tinggal menentukan N dan M-nya. Apa itu N? N itu merupakan pangkat tertinggi di bagian apa ini? Pembilang atau penyebut? Oke, pembilang. Nah, kalian menentukan N itu merupakan pangkat tertinggi di pembilang atau yang paling atas di sini. Dan M itu merupakan pangkat tertinggi di bagian penyebut di bawah ya. Ya, penyebut. Jika N-nya lebih kecil dari M, maka L sama dengan 0. Jika N yang kedua, jika N sama dengan M, nilainya sama, angkanya sama, maka L sama dengan A dibagi P. Berarti kalian fokusnya ke sini ya. Nah, ke angka itu. Yang terakhir, jika N lebih besar dari M, maka L sama dengan tahingga. Oh ya, N, M nanti berupa angka, A, B, C, P, Q, R juga berupa angka ya. Oke, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Limit X mendekati tahingga 5X pangkat 6 dikurangi X pangkat 4 ditambah 2X dikurangi 1 dibagi X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2. Isinya, nah, kita coba menggunakan cara yang pertama. Ingat, cara yang pertama itu kalian menentukan pangkat tertinggi. Lihat di soal, manakah yang merupakan pangkat tertinggi? Ya, betul. X pangkat 6 merupakan pangkat tertinggi. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau X saja itu pangkatnya berapa? Ya, kalau X saja itu pangkatnya 1. Kalau di soal itu dan di buku-buku pangkat 1 itu tidak ditulis. Nah, hanya ditulis X saja. Kalau pangkat 2 dia ditulis pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Oke, setelah kalian menentukan pangkat tertinggi, di soal ini pangkat tertingginya X pangkat 6. Nah, selanjutnya kalian semua suku dibagi oleh variabel yang memiliki pangkat tertinggi. Tadi pangkat tertingginya itu X pangkat 6. Semua suku berarti 5X pangkat 6, X pangkat 4, hingga 5X pangkat 2 dibagi X pangkat 6. Oke, awalnya ini dibagi oleh X pangkat 6, awalnya X pangkat 4 dibagi oleh X pangkat 6, dan seterusnya. Nah, kalian masih ingat? Kalau bentuknya pembagian berarti pangkatnya ditambah atau dikurang? Kalau pembagian? Ya, betul. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Nah, ini X pangkat 6, X pangkat 6 bisa kita coret ya, karena pangkatnya sama. Ini ada X pangkat 4 dibagi X pangkat 6.
Nah, kalau yang tadi di sini ada angka 5, kalau ini angkanya berapa? Angka di depannya. Ya, 1. Kalau 1 itu nggak ditulis. Sebetulnya di sini ada angka 1 ya. Jadi kalian tulis 1 per, tadi pangkatnya dikurangi. 6 dikurangi 4 berarti X pangkat 2 ya. Oke, ini ada angka 2 di sini, berarti tulis 2 per X pangkat 6 dikurangi X pangkat 1. Mohon maaf. X pangkat 6 dikurangi 1 berarti X pangkat 5. Oke. Nah, kalau misalkan di atasnya ini tidak ada variabel, hanya berupa angka saja, kalian tidak usah menyederhanakan. Jadi, udah kayak gini aja ya. Lanjut. Pokoknya, kalau misalkan di atasnya ada variabel, masih ada variabel, kalian sederhanakan. Kalau misalkan udah berupa angka seperti ini, tidak ada variabelnya, berarti tidak usah disederhanakan. Nah, 5 dikurangi 1 per X pangkat 2 ditambah 2 per X pangkat 5 dikurangi 1 per X pangkat 6 dibagi 1 per X pangkat 3 dari mana? Dari sini ya. Nah, tadi di depannya ini sebenarnya ada angka 1 per X pangkat 3 dari mana? X pangkat 6 dikurangi 3. 6 dikurangi 3, 3. Ditambah 5. Nah, dari sini, ini ada angkanya nih, 5. Kalian tulis 5 dibagi X pangkat 4 dari mana? Dari X pangkat 6 dikurangi 2. Oke. Nah, jika di atasnya sudah tidak ada variabel X, di bagian pembilangnya ya, di sini sudah tidak ada variabel X, maka langsung saja disubstitusikan X sama dengan tahingganya. 5 tulis lagi. Setiap variabel X-nya diganti dengan tahingga. Oke, kita tulis lagi. Nah, ini hasilnya berapa? Ada yang tahu ini hasilnya berapa? Ini hasilnya berapa? Nah, angka dibagi dengan tak hingga pangkat berapapun, hasilnya itu akan sama dengan 0. Angka berapapun, jika dibagi dengan tak hingga pangkat berapapun, hasilnya akan sama dengan 0. Oke. Ini 5, tulis lagi. 1 per tak hingga pangkat 2 berarti 0, 2 per tak hingga pangkat 5 berarti 0, dan seterusnya ya. 5 dikurangi 0 ditambah 0 dikurangi 0 sama dengan 5 per 0 tambah 0, 0. 5 per 0 berapa? Ya, tak hingga ya. 5 dibagi 0 tak hingga. Angka berapapun asal itu tidak 0, jika dibagi dengan 0, hasilnya pasti tak hingga. Itu di materi limit saja ya berlakunya. Nah, sekarang ke cara kedua. Cara kedua apa? Kalian menentukan nilai N dan M. Nilai N itu apa? Nilai N itu apa tadi? Pangkat tertinggi di bagian sini, bagian atas. Berapa pangkat tertingginya? 6 ya. Berarti N-nya sama dengan 6. Sekarang kita menentukan nilai M.
M itu apa? Pangkat tertinggi di paling bawah atau bagian penyebut. Pangkat tertingginya berapa? 3 atau 2? 3 ya. Nah, lihat N-nya 6, M-nya 3, berarti dia masuk kemana? N-nya 6, M-nya 3. Apakah 6 lebih kecil dari 3? Apakah 6 lebih kecil dari 3? Salah ya. Apakah 6 sama dengan 3? Salah juga. Apakah 6 lebih besar dari 3? Ya, lebih besar. Nah, karena pangkat tertinggi pembilang di bagian atas itu sama dengan 6, lebih besar dari pangkat tertinggi penyebut di bagian bawah, yaitu 3 pangkat tertingginya, maka N lebih besar dari M. Maka lagi ya. Maka hasilnya tahingga. Oke. Sama seperti cara yang pertama yang tadi ya, hasilnya tahingga. Ini hasilnya pasti sama antara cara pertama dan cara kedua. Nah, contoh soal kedua. Limit X mendekati tahingga 4X kuadrat ditambah X ditambah 7 dibagi X pangkat 3 dikurangi 3X. Sama dengan, kita menggunakan cara pertama dulu. Cara pertama tadi apa? Kita menentukan pangkat tertinggi. Lihat di soal. Pangkat tertingginya mana? Ya, X pangkat 3 ya, pangkat tertingginya. Nah, setelah kita menentukan pangkat tertinggi, berarti semua suku dibagi oleh pangkat tertinggi. Sama seperti yang tadi ya. Oh ya, ini bisa seperti ini ya penulisannya. Atau bisa juga kayak gini. Kayak contoh soal yang tadi, yang pertama, 4X pangkat 2 dibagi X pangkat 3. Nanti hasilnya akan 4 per X pangkat 3 dikurangi 2, 1. Karena pangkat 1 berarti tidak usah ditulis. Nah, ini bisa seperti ini penulisannya, bisa juga seperti yang di sini ya. Nah, sama aja. X dibagi X pangkat 3 berarti ini ada angkanya berapa? 1 per X pangkat 3 dikurangi 1, berarti X pangkat 2 ya. Nah, ini karena tidak ada variabelnya, berarti tidak usah disederhanakan, langsung aja ditulis. Dibagi X pangkat 3 per X pangkat 3 itu 1 ya. Tulis 1 dikurangi, ini bisa seperti ini penulisannya, 3X dibagi X pangkat 3 akan menghasilkan 3 per X pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 2. Nah, ini sama aja ya. Oke, setelah semuanya di bagian atasnya tidak ada variabel X-nya, langsung saja substitusikan X-nya menjadi tahingga. Nah, 1 per tahingga tadi, bilangan berapapun jika dibagi dengan tahingga pangkat berapapun hasilnya akan 0. Nah, 0 per 1 hasilnya berapa?
0/1. 0 dibagi 1 hasilnya 0 ya. Nah, cara yang kedua, kita tentukan nilai N-nya. Nilai N berarti fokus ke bagian yang paling atas. N itu apa? Pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berapa? 2. Oke. Sekarang M. Berarti fokusnya ke penyebut atau yang di bawah ya. Pangkat tertingginya berapa? Ya, 3. N sama dengan 2, M sama dengan 3. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Ya. Apakah 2 sama dengan 3? Tidak. Apakah 2 lebih besar dari 3? Tidak. Berarti kita menggunakan yang pertama. Karena pangkat tertinggi pembilang sama dengan 2 lebih kecil dari pangkat tertinggi penyebut sama dengan 3, maka L-nya sama dengan 0 atau isinya sama dengan 0. Nah, mudah banget ya cara yang kedua ini, simple. Nah, ini latihan soalnya. Ada 5 soal. Setiap soal ada cara 1 dan cara 2 atau ada cara 1 saja. Kalian kerjakan di buku tulis masing-masing. Oke, cukup sekian penyampaian materi dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.